Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Bang Zulfan Lindan lagi nih. Selamat datang ke Cokro TV, Bang Zulfan. Selamat, Mas. Pokoknya kita Kita, selalu hadir. iya, silaturahmi visual, silaturahmi digital. Ya, Sebenarnya silaturahim atau silaturahmi sih itu sebenarnya? kalau bahasa Arabnya silaturahim. Iya, Itu kan yang bikin silaturahmi kalangan HMI. iya ya. Biasanya kalau ini selalu silaturahmi ya HMI itu sejak dulu ya. Iya, Jadi silaturahmi. Oke, kita mau bicarakan tentang yang lagi rame nih Bang Zulfan, tentang Golkar ya. Kan dinamikanya perkembangan ininya cepat banget tuh. Erlangga mundur beberapa hari yang lalu, terus tadi malam sudah ada PLT Ketum Golkar, apa sudah diresmikan Agus Gumiwang, ya. dan dia menyatakan tidak akan maju sebagai calon di Munaslup Golkar yang sebentar lagi. Tapi Jadi itu itu mungkin dia mungkin itu pun ada syarat. nanti Kecuali nanti kalau diminta Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan itu. itu nanti nanti kita bicarakan Bang. Itu menarik itu. Ada syaratnya itu menarik. Nah, terus di sisi lain juga ada saya membaca berita Pak Idrus Marham bilang bahwa 34 dari 38 suara di Munaslup itu sudah secara dibaca sebagai dukungan kepada Bahlil gitu. Ya. Jadi ini gimana kita melihat perkembangan tentang Golkar ini, Bang Zulfan? Ya, pertama suasana Golkar itu memang kalau kita lihat kan eh, seperti rikuh gitu ya. Sebenarnya elit-elit Golkar itu adalah elit yang rikuh, yang Hmm. gamang. Apalagi ada situasi seperti ini, ketua umumnya mengundurkan diri kan gitu. Hmm. Nah, kenapa saya katakan gamang? Sehebat-hebatnya juga di situ terlalu banyak elit, ada Yusuf Kala, ada yang namanya Luhut Panjaitan, ada Akbar Tanjung, ada Agung Laksono, Abu Hmm. Rizal Bakri, dan lain-lain. Ada Ginanjar Kartasasmita misalnya. Tetapi tetap mereka itu gamang dan riku ketika menghadapi pemerintah. Hmm. Nah, karena mereka sadar betul bahwa Golkar ini memang partai pemerintah, partainya presiden. Hmm. Itu. Oleh karena itu kalau kita lihat, sebenarnya terus terang saya kalau melihat apakah namanya pleno, apakah namanya misalnya rakernas, atau musyawarah nasional, munas. Sebenarnya kan Golkar ini kalau kita lihat itu kan apa ya, tidak menarik sebenarnya. Persis lah kalau kita bicara juga PDIP. Hmm. Semuanya kan ketergantungan kepada Megawati. Ya. Ya mungkin partai-partai lain masih ada harapan. PAN misalnya kan, wah sempat ribut, PKB bisa-bisa ribut kan dalam munas-munas itu. Nah, partai-partai lain juga begitu. Ya mungkin Nasdem selama ada Surya Paloh tidak. Lalu Gerindra selama ada Prabowo tidak kan. Tapi setelah itu pasti bisa terjadi juga ki- kisruh di dalam partai itu. Tetapi kan kalau Golkar ini memang berbeda. Jadi mereka kisruh itu sangat berkaitan dengan persoalan, dengan kekuatan yang ada di luar Golkar. Tapi kita bilang di luar Golkar juga nggak bisa. Misalnya apakah Pak Jokowi bisa kita mengatakan di luar Golkar? Pak siapa lagi misalnya? Oh, bagaimanapun kan Golkar itu tidak bisa lepas dari pemerintah, Hmm. ya kan? Saham presiden terlalu besar di dalam partai Golkar itu. Itu yang kalau kita lihat ya. Nah, jadi menurut saya kita tahulah misalnya Agus Gumiwang menjadi PLT itu memang sudah disetting kan. Hmm. Oh, itu kan dibuat hanya untuk ketok palu aja, ya kan. Kemudian nanti Rakernas juga dibuat untuk ketok palu. Tidak ada perdebatan lah yang terlalu serius di situ. Karena semuanya sudah
terorkestrasi kan gitu. Rakernas atau Munaslup? Nah kan Rakernas dulu. Oh, oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Rakernas dulu, Rakernas baru Munaslup. dulu, Ya, nanti ya, malamnya baru dibuka Munas. ya, ya. Besoknya baru Munas kan gitu. Itu Ya. penjelasan Agus Gumiwang kan begitu. Nah, jadi seperti Bahlil menjadi ketua umum, kita sudah tahu orkestrasinya seperti apa. Hmm. Bukan artinya Bahlil itu hebat, bukan. Bahwa dia itu punya leadership, punya kehebatan, punya daya juang, itu kan bukan itu kalau di Golkar. Siapa yang paling bisa dipercaya oleh presiden? Hmm. Tidak dipercaya oleh yang lain nggak penting, tapi oleh presiden yang paling penting. Bahlil itu dipercaya. Hmm. Nah, dipercaya kenapa? Ya presiden melihat bisa jadi dari segi loyalitas. Ya pasti di samping loyalitas dilihat juga kemampuan-kemampuan berkomunikasinya ada ya. Kemudian kemampuan dia membangun konsolidasi mungkin di dalam partai itu sudah berjalan. Semua itu kan pastilah tidak mungkin tanpa berjalan dengan persetujuan dan dorongan Pak Jokowi kan gitu. Mungkin sekarang termasuk Pak Prabowo Hmm. ada di dalamnya. Nah, jadi siapa saja, tidak hanya Bahlil. Kalau kita bilang gini aja, Ketua Umum Golkar itu jangankan Bahlil, sepatu aja kalau didukung Jokowi sama Prabowo jadi Ketua Umum, apalagi Bahlil kan gitu. Ya, ya. Gitu, Jadi, Mas. nah, terus yang tadi Bang Zulfan bilang bahwa kan kalau Agus Gumiwang menyatakan saat ini ya, menyatakan tidak akan maju dalam Munaslup sebagai calon. Nah, tadi Bang Zulfan berseloroh, lah itu belum tentu seperti itu. Gimana Bang Zulfan bisa jelasin nggak lebih lebih lanjut? Ya begini Mas, semua kan siapa yang tidak ingin menjadi Ketua Umum Golkar? Pastilah. Gumiwang kepingin, Bambang Susatyo apalagi, Bahlil apalagi kan gitu. Siapa lagi kalau kita sebut-sebut, Nurdin Halid dan macam-macam itu semuanya kepingin menjadi Ketua Umum Golkar. Tetapi kesempatan itu mereka tidak dapat karena mereka tidak seakrab Bahlil dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, Agus Gumiwang dia memposisikan dirinya bahwa dia tidak akan dia belum mendapat restu dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tetapi misalnya nih, kalau Pak Prabowo sama Pak Jokowi ingin melihat ada kompetisi terbuka di dalam Partai Golkar dalam Munas ini, katakanlah antara Agus Gumiwang juga mendapat rekomendasi, Bahlil juga mendapat rekomendasi, mungkin Agus maju. Menarik. Persoalannya kan, jadi dia Agus ini tidak maju bukan atas dasar kesadaran, legowo, ya karena tidak punya akses, tidak punya kekuatan. Mau bilang Ya. apa? Ya udah, artinya untuk memberikan semacam penghormatan, ya kan, semacam apalah, ada sesuatu yang dikasihkan dia sebagai hadiah, suruh jadi ketua PLT dulu. Nah, PLT-nya kan 7 hari, Mas. Hmm. Tanggal 20 sudah Munas, sudah Rakernas, sudah Munas. Langsung ketok palu, eh, apa eh, Munas langsung menetapkan siapa ketua umum kan gitu. Ya. Dan Tapi kalau Munas. saya Mas ya, kalau saya daripada Golkar ini masih gonjang-ganjing segala macam, nanti juga tidak solid lagi, ribut lagi kan begitu. Ya. Ya, pada masa Novanto ribut, pada masa Abu Rizal ribut, muncul Novanto ribut lagi. Udahlah, take over aja Pak Jokowi aja jadi ketua umum Golkar. Nah, Ya, ini menarik nih. Bang Zulfan kan pernah menyatakan hal yang sama itu di Totpol ya. Ada ya. potongan videonya itu. Nah, ini menarik nih. Gimana? Kenapa Bang Zulfan Ya, saya pendapat pikir seperti ini? begini, kalau memang menginginkan keberlanjutan ya dari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama dia memerintah 10 tahun, lah dia kan
harus punya perahu juga Hmm. supaya bisa berlayar bersama-sama. Ya kan nggak bisa dong Pak Jokowi tidak punya partai. Karena kan begini Mas, kita sudah pernah bahas juga barangkali. Tapi saya ingin ulangi lagi. Ya. Seluruh mantan presiden, ya kan, kecuali Habibie, semuanya punya partai. Hmm. Ya, Pak Harto pasti punya partai, ya kan. Gus Dur punya partai PKB walaupun habis itu ribut. Ya, kemudian Megawati punya, SBY punya, Ya. ya kan. Prabowo nih presiden nanti punya, Pak Jokowi nggak ada partai. Hmm. Lalu bagaimana caranya mengajak Pak Jokowi itu membangun sinergi dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia? Kan nggak bisa hanya karena mantan presiden, tapi dia harus punya institusi. Nah, menurut saya jalannya adalah memang menjadi ketua umum Golkar. Jadi sekaligus Golkar itu besar, ya, kemudian eh, secara utuh bisa sepenuhnya membantu pemerintahan yang ada sekarang, yang akan datang ya, Hmm. pemerintah akan datang di bawah Presiden Prabowo. Nah, itu bisa sinergi bersama-sama untuk membangun Indonesia ke depan. Jadi kalau kasih lagi yang lain, Bahlil nanti diganggu lagi, kasih yang ini diganggu lagi, capek juga kan? Saya kira kalau Pak Jokowi nggak diganggu lah. Ya. Nah, tapi ini di sini juga menarik nih poin ini, Bang. Karena Pak Jokowi kan sebentar lagi selesai sebagai presiden. Nah, insentif atau kalkulasi keuntungan yang diperoleh Golkar apa yang kalau misalnya Pak Jokowi masih lama mungkin sebagai presiden mungkin masuk akal lah bahwa ada kepentingan Pak Jokowi sebagai ketua umum Golkar. Tetapi kan sebentar lagi beliau sebagai mantan kan. Buat apa? Malah mending kalau pakai argumen ini kan kenapa nggak Gibran yang sebagai wapres ada presidennya dulu JK. Tapi Gibran mungkin terlalu muda ya. Tapi intinya ini keuntungan bagi Golkar apa gitu. Jadi kan elit-elitnya kenapa nggak berpikir sebaliknya? Karena Pak Jokowi sudah mau berhenti, ngapain dikasih tempat gitu? Gimana kalau ada argumen semacam Nah, itu, Bang? pertama begini, jangan lupa eh, tingkat kepuasan pada Pak Jokowi itu masih 75% sampai saat ini. Hmm. Kan gitu. Dan kemudian eh, tingkat kemampuan Pak Jokowi di dalam mengendalikan Golkar nanti, konsolidasi, kemudian banyak hal yang bisa dilakukan, ya, membuat program yang strategis. Nah, itu saya kira sangat penting. Jadi jangan dilihat Pak Jokowi ini, justru kan dengan tingkat kepuasan Pak Jokowi, kemudian kalau dia jadi ketua umum Golkar, itu kan pindah ke Golkar nanti. Hmm. Golkar menjadi partai besar. Nah, persoalannya kan terus terang saja kalau kita bicara politik, ini semua harus dibicarakan dengan Pak Prabowo sebagai presiden yang Ya. terpilih gitu loh untuk yang akan datang. Jangan sampai bertabrakan kan gitu. Hmm. Jadi menurut saya apa yang pernah Jeffrey Giovanni itu mengatakan bahwa perlu ada semacam barisan nasional, koalisi besar, Hmm. itu saya kira lebih mudah terjadi. Jadi kasihanlah partai besar ini seperti Golkar dipimpin oleh orang-orang yang tanggung. Hmm. Kalau dulu kan Pak Harto tuh keren, Golkar, Hmm. siapa Soeharto? Siapa yang mau lawan? Iya kan? Nggak ada yang berani ganggu. Nah saya yakin juga kalau Pak Jokowi ada yang berupaya untuk mengganggu, tapi kecil kemungkinan. Karena tingkat kepuasan 75% itu eh, bukan main-main gitu. Dan di daerah pasti Golkar itu mendapat support yang luar biasa dari masyarakat. Kecuali Aceh dan Sumatera Barat ya. Hmm. Nah, kalau selain Aceh dan Sumatera Barat, mendukung Jokowi itu kan full dan all out. Ya. Itu juga yang mendukung Prabowo kan. Dan itu Aceh itu
darahnya Bang Zulfan itu. Nah, Iya. terus ini Bang Zulfan, kalau saya mau kembali sebentar ke beberapa hari yang lalu ya tentang pengunduran Erlangga ya, pengunduran diri Erlangga kan hari sebelumnya kan beliau ketemu sama Pak Jokowi kan. Kemudian kan ada narasi yang berkembang bahwa Erlangga itu dipaksa atau diancam oleh Pak Jokowi agar mundur karena dengan punya kasus hukum, jadi disandra, ada sandra kasus hukum sehingga dia mau nggak mau mundur. Jadi ini kayak semacam apa ya, ancaman bagi demokrasi karena kasus hukum dipakai sebagai alat untuk mengintimidasi ketum parpol, bukannya diselesaikan tapi malah dipakai sebagai alat-alat untuk memaksa ketua parpol itu untuk mundur gitu misalnya. Nah, menurut Bang Zulfan bagaimana melihat soal pandangan semacam itu dari sudut pandang tadi yang kita bicarakan bahwa Golkar itu justru malah lebih diuntungkan kalau dipimpin oleh Jokowi gitu. Iya. Gimana melihatnya dua narasi ini, Bang? Ya, begini. Saya melihat bahwa Erlangga mundur itu banyak persoalan pribadinya yang meliputi dia. Ya, itu banyak sekali. Soal hukum, Jaksa Agung sudah mengatakan tidak ada rencana memanggil Erlangga. Ya kan? Ya. Jadi Erlangga dengan kasus hukum ini ketakutan sendiri. Dipreser oleh kawan-kawan yang ada di dalam Golkar barangkali. Ya kan? Lu udahlah, lu nggak mundur nanti digerebek rumah kamu, diperiksa segala macam, ya kan? Erlangga kan orang mentalnya ciut juga. Wah, gimana nih? Dengan keluarga segala macam, ya kan, malu ini itu, ya kan? Jadi ini rumah kamu bisa apa istilahnya digeledah loh, Hmm. ya kan? Nah, ini macam-macam gitu kan. Panjang ceritanya. Itu sebenarnya tidak ada tekanan, tapi psikologis dia merasakan, iya juga ya, itu satu. Nah, yang kedua, ada persoalan titik singgung pribadi dengan pengurus-pengurus Golkar yang lain. Yang itu menyebabkan hubungannya tidak harmonis. Ya kan? Nah, hubungan itu menjadi tidak harmonis. Ini juga menjadi beban psikologis buat Erlangga. Ya. Kemudian yang lain oleh karena itu dengan beban-beban ini semua dia berpikir, untuk apa lagi saya di Golkar? Toh bertarung juga nanti Munas saya Desember itu pasti kalah. Ya kan? Lalu apa fungsi saya? Kebanggaan tuh orang kan kalau sudah hilang kebanggaan, menjadi pesimis, menjadi apatis, ya udah dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali yang terbaik buat dia. Ya udah dia mundur aja. Hmm. Saya kira dia ketemu Pak Jokowi itu menyampaikan berbagai masalah yang dia alami. Nah, Pak Jokowi tinggal mengatakan suruh pilih aja. Maunya Pak Erlangga seperti apa, kan gitu. Hmm. Tapi orang melihat kalau ketemu presiden langsung diperintah. Pak Jokowi kan bukan bodoh. Kalau perintah ngapain dipanggil ke istana? Nggak bisa telepon. Nggak bisa utus Pak Pratikno aja. Hmm. Atau siapa disuruh. Kayak dulu kan untuk menyelesaikan persoalan Erlangga dengan Bambang Susatyo, Pak Jokowi nggak perlu panggil mereka ke istana. Cukup Pak Jokowi minta tolong Surya Paloh aja. Pak Surya tolong nih didamaikan nih orang dua ini. Hmm. Hmm. Ya kan? Gitu. Nah, jadi kalau Pak Jokowi terlibat, dia tidak akan lakukan hal-hal yang transparan seperti itu. Erlangga menghadap, terus besoknya dia mundur. Nggak ada itu. Hmm. Hmm. Dia bisa suruh siapa lain, bisa Pak Luhut, bisa siapa, bisa banyak. Tapi menurut saya ini memang Erlangga ingin melapor kondisi dia. Hmm. 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 Dia ingin melapor kondisi yang dia hadapi, bagaimana sebaiknya, ya kan? Karena apa? Dia ini juga sebagai Menko kan? Ya. Dan tetap masih sebagai Menko Perekonomian kan? Ya, Kan hari ini kalau tidak salah, ini kan kita taping ini hari Rabu ya, Rabu siang. Kan ada isu reshuffle nih. ya. Reshuffle kabinet itu kan ada sejumlah nama yang beberapa nama menteri yang diganti gitu. Erlangga nggak masuk gitu. Jadi posisinya sebagai Menko Perekonomian tetap
tetap aman kan, artinya kan hubungan dengan Pak Jokowi masih tetap baik gitu loh. Masih, jadi bukan, kalau menurut saya bukan itu. Kalaupun Hmm. nanti misalnya ya, Pak Jokowi yang menjadi ketua umum Golkar, misalnya Mas, Hmm. Hmm. ataupun Gibran yang menjadi ketua umum Golkar, itu tidak ada hubungannya dengan mundurnya Erlangga. Oh, oke. Itu tuh. Ya, artinya memang orang berpikir logik aja. Seperti partai-partai ini menerima Gibran sebagai wapres. Kita mau menang nggak? Kalau mau menang ya begini, Hmm. Hmm. ya kan? Ya. Kalau kalau kita nggak pakai Gibran, ini kan logika politik yang digunakan orang. Kita nggak bisa orang mengatakan orang itu salah. Ini kan keyakinan mereka. Ya. Ya. Boleh saja punya pendapat lain. Nah, tapi bahwa mereka berpendapat karena dengan Gibran wakil presiden Prabowo lebih lebih mendekati kepastian kemenangan itu. Hmm. Dan at the end of the day bagi parpol itu kan itu tujuan utama kan, kemenangan itu tujuan Nah, utama. iyalah, iya. Nah, Ya, ya. kemudian apa? Begitu juga dalam konteks Golkar ini, Hmm. gitu loh. Nggak ada hubungannya dengan bahwa Erlangga disuruh mundur sengaja take over gitu kan? Hmm. Hmm. Tidak sekasar itu. Ya. Tetapi menurut saya bahwa memang saya kan memang pernah mengatakan kalau memang Pak Jokowi ingin men-take over Golkar itu kan sebelum 20 Oktober kan. Hmm. Hmm. Nah, ternyata sebelum 20 Oktober ada case ini. Ya. Iya kan? Ya, betul. Ya, ini kan bisa aja orang menganggapnya ini cocokologi aja kan. Tapi ternyata benar tuh, profesinya nubuatnya Bang Zulfan ternyata benar. Ya, Nah, makanya. terus kalau kalau Bang Zulfan juga pernah menyatakan di kesempatan lain ya bahwa Erlangga maju naik sebagai ketua umum itu juga tak lepas dari blessing atau faktor Jokowi kan. Jadi kalau faktor Jokowi itu ibaratnya itu faktor yang sangat dominan terhadap kunci kemenangan atau kunci naiknya Erlangga sebagai ketum Golkar saat itu gitu. Jadi artinya ini ada faktor eksternal sejak awal gitu. Mas, saya katakan 1000% Hmm. Erlangga itu menjadi ketua umum Golkar itu karena Jokowi. 1000%. Hmm. Dan 100 Hmm. lagi. Karena saya tahu betul. Ya kan? Artinya siapa Erlangga? Orang ikut ikut waktu lawan Novanto aja dia dapat nomor 7, ya kan? Justru yang Ya. leading itu waktu itu kan Ade Komarudin Hmm. yang head to head dengan si Novanto kan. Erlangga di mana? Di bawah Aziz Samsudin, di bawah calon-calon lain gitu loh. Ya. Nah, di, artinya memang Pak Jokowi itu menginginkan Erlangga menjadi ketua umum. Hmm. Cuman Erlangga kan gitu. Dia lupa diri. Karena Erlangga Jokowi. itu di dalam Kongres Bali pun, dalam Kongres ya, di Kongres eh, 2016, ya kan, ngelawan Novanto sama Ade Komarudin dan lain-lain, dia kan paling bawah. Hmm. Nah, memang Jokowi menginginkan pada saat itu ya menginginkan si Erlangga yang menjadi ketua umum. Tapi karena dilepas, coba deh kita lepas. Ah, ternyata kalau dilepas dia nggak ada apa-apanya kan gitu. Pendukungnya Hmm. nggak ada, kecil gitu loh. Nah, mungkin selanjutnya Ade Komarudin sakit, Novanto masuk penjara, ya kan? Ya. Nah, Bambang Susatyo sudah punya posisi sebagai, kalau nggak salah sudah jadi ketua DPR ya waktu itu ya. Nah, oleh karena itu kasihlah Erlangga untuk menjabat sebagai ketua umum Golkar. Jadi kenapa? Ya memang presiden itu berkepentingan Hmm. bahwa Golkar itu memang harus menjadi bagian dari pemerintah, gitu loh. Nah, makanya kan kalau kita lihat seperti Omnibus Law, Hmm. itu sebenarnya kan Omnibus Law itu
karena ini bicara hukum kan harusnya kan leadernya kan Mahfud kan sebagai Ya. Menko Hukum. Tetapi kan di sini yang dipercaya Pak Jokowi kan Erlangga, ya kan? Menteri-menteri yang tidak terkait dengan masalah hukum, Erlangga. Kemudian Sofian Jalil, ya, gitu misalnya. Nah, kenapa bukan Mahfud? Nah, kita nggak tahu itu ada persoalan mungkin Pak Mahfud ini apa-apa belum apa-apa banyak ngomongnya kan. Yang penting ngomong dulu. Jadi akhirnya nggak selesai-selesai. Dikasih Erlangga ini dan Omnibus Law itu jalan dan diketok oleh DPR. Dan Golkar memang mampu melobi partai-partai lain untuk tidak menolak Hmm. dan menyetujui Omnibus Law. Jadi kalau kita lihat di situ memang Erlangga ini cukup dipercaya oleh Pak Jokowi. Nah, tapi kan pada akhirnya politik itu kan dilihat dalam sikap aslinya dia seperti apa sih? Hmm. Seperti saya katakan tadi, masalah-masalah yang melingkupi ya Erlangga ini terlalu banyak, persoalan politik, persoalan pribadi, persoalan internal Golkarnya, macam-macam, ada persoalan hukum. Ya dia istilahnya nyerahkan diri aja sama Pak Jokowi. Pak, saya ini gimana? Dengan kasus begini-begini gimana? Ya menurut Pak Erlangga gimana? Mungkin lebih baik, Pak, saya mundur aja dari Ketua Umum Golkar. Kira-kira imajinasi kita seperti itu kan, Mas? Ya, ya. Nah, dialog imajiniernya kita kan seperti itu. Hmm, hmm. Ya sudah, yang terbaik lah. Mungkin ya, kalau mundur nggak apa-apa, tapi jangan mundur dari menteri, kata Pak Jokowi kan. Nah, menteri tetap bersama saya lah sampai akhir kan gitu. Senang juga dia, masih ada hiburan. Nah, terus ini Bang, saya pengen ini yang menarik menurut saya itu poin Bang Zulfan tadi soal skenario kita bicara tentang what next lah ya. Hmm. Jadi kan ini ada Munaslup, kemudian yang dibicarakan berkembang di media itu adalah Bahlil gitu. Bisa aja nanti seperti kata Bang Zulfan, ternyata bukan Bahlil saja, tapi Agus yang sekarang menyatakan nggak maju, tapi bisa aja tiba-tiba mendapatkan restu juga. Jadi ini ada skenario seperti itu. Nah, tapi Bang Zulfan yang tadi bilang bahwa udahlah Golkar biar Jokowi aja gitu. Nah, ini kan ada narasi yang dipakai untuk mengkritik Jokowi, dianggap bahwa Jokowi itu mengambil alih Golkar secara paksa itu karena Jokowi pengen mendapatkan kendaraan, perlu kendaraan untuk perimbangan dengan Prabowo gitu. Setelah nggak jadi presiden gitu. Nah, menurut Bang Zulfan ini sebenarnya ini what next-nya seperti apa? Tadi kan Bang Zulfan bilang ya ini tergantung Prabowo. Nah, ini gimana? Bagaimana soal dinamika hubungan Jokowi Prabowo dengan pasca kasus Golkar ini, Bang? Ya, saya kira kalau chemistry Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan nggak ada masalah. Dan mereka ini kan sudah bersepakat bahwa ide, gagasan, semuanya melibatkan Pak SBY, melibatkan Pak Jokowi kan gitu. Ya. Itu nggak ada masalah. Ya. Nah kemudian untuk eksekutornya pasti Pak Prabowo kan, mengeksekusinya gitu loh. Jadi menurut saya, kalaupun jadi ketua umum Golkar Pak Jokowi, tidak akan bertabrakan dengan Pak Prabowo. Ya kan? Tidak. Karena apa saling membutuhkan ini di antara kedua orang ini. Karena berat loh, Pak Prabowo itu tantangannya berat sekali ke depan. Ya, macam-macam isu yang akan akan dituduhkan kepada emosi. Nanti muncul lagi soal HAM, presiden ini. Padahal itu tidak ada, tapi bisa diada-adakan lagi, ya kan? Nah, nanti kalau misalnya ada orang mengkritik keras, mencaci maki Pak Prabowo, lalu diproses hukum, itu kan tentara memang begini pasti otoriter lah. Jadi gimana? Iya kan? Nah, jadi logika-logika itu akan dipakai. Pak Jokowi ini mau dia jadi ketua umum Golkar atau tidak, tetap dihujat orang. Mending ambil aja sekalian. Tunjukkan, ya kan? Kalau kemampuan udah pasti melebihi. Tetapi kan Pak Jokowi menunjukkan niat baik dengan saya ketua umum Golkar,
kita akan majukan bangsa ini, kita atasi persoalan-persoalan yang belum selesai, saya akan bersama-sama dengan Prabowo memajukan apa-apa yang belum eh, bisa saya selesaikan pada masa periode saya. Saya kira enak ini, nggak ada Hmm. masalah. Karena kasihan juga Pak Jokowi ini, nggak lakukan apa-apa dituduh, lebih bagus tunjukkan aja sekalian. Memang iya betul, saya mau jadi ketua umum Golkar, memang kenapa? Hmm. Ya kan? Oh, kalau bicara soal ini kan bukan anggota, harus sekian tahun, ya kan? Hmm. Sama dicari presidennya juga di Golkar. Presidennya itu harus dicari. Apa presidennya? Ada nggak orang masuk Golkar langsung dia bukan apa Ridwan Kamil misalnya, Hmm. ya kan? Nah, dia kan masuk Golkar baru kapan? Kan sebelum pemilu. Hmm. Tapi kan bisa jadi dicalonkan jadi gubernur kan? Ya Pak Jokowi bisa. Sekarang masuk Golkar nanti ditetapkan menjadi ketua umum bisa saja. Nah, jadi apa menurut saya presiden-presiden partai politik ini banyak dalam konteks KTA dan proses kaderisasi serta keanggotaan itu. Nggak sulit itu, Hmm. Hmm. nggak ada Hmm. hambatan. Kalau bagi elit-elit senior Golkar dengan kehadiran orang luar, tanda kutip ya, masuk sebagai ketua, itu mereka melihatnya sebagai sebuah apa ancaman atau mereka merasa di ada cawe-cawe yang mereka merasa nggak nyaman atau malah justru mereka senang bang dengan kalau misalnya Jokowi yang justru jadi ketuanya. Justru mereka senang, mereka juga udah nggak mampu lagi berpikir. Usia yang sudah lanjut, ya kan, udah Hmm. Hmm. kemampuan berpikir juga mungkin sudah menurun, secara fisik menurun, tingkat manuvernya untuk membangun partai ini juga sudah mulai melemah. Kita tahulah, nggak usah kita sebut satu persatu kan. Yang masih semangat kan Pak JK aja, Hmm. ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat di situ pasti mereka semua nih Bang Akbar ini pasti senang gembira. Oh ada orang bekas mantan presiden mau ngurusin Golkar. Lah kita kan artinya apa? Partai yang kita bangun ini sekarang dipimpin oleh mantan presiden yang namanya Jokowi, punya popularitas yang cukup tinggi, ya kan? Kita enak tidur nih katanya, ya kan? Nggak pusing lagi kita. Hmm. Nah, ini kan kalau nggak sibuk, Erlangga ada masalah datang ke Akbar Tanjung, lapor masalah ke Abu Rizal Bakri, lapor ke Luhut, lapor ke sana kan? Karena tidak independen. Kenapa ya? Memang tidak punya leadership. Nah, kalau Pak Jokowi kan paling tidak dia ya seimbang lah, seimbang. Hmm. Ya, artinya tidak sebagai orang yang di bawah gitu loh. Dia dengan Akbar Tanjung ya biasa setara, merasa Hmm. Hmm. setara dengan Luhut, dengan Pak Yusuf Kala, ya kan, dengan Pak JK, apa bukan JK siapa? GK, Ginanjar Kartasasmita juga gitu. Hmm. Itu paling paten kalau menurut saya. Kalau Hmm. nggak Golkar ini tengah jalan ribut lagi, kerjaan lagi. Jadi koalisi ini mau maju ke depan, persoalan muncul lagi. Karena kan mereka berpikir bahwa Bahlil ini kan didukung Pak Jokowi. Hmm. Jadi ketua umum. Begitu Pak Jokowi nggak ada kan mereka berpikir kita goyang lagi nih. Kita bikin Hmm. ribut lagi. Iya kan? Bikin pusing presiden, bikin pusing banyak orang. Program di DPR bisa terganggu. Gitu loh Mas. Ya, ya. Nah, kalau misalnya skenario ini yang terjadi, Bang, itu kan tadi kan saya masih tertarik dengan tadi kemungkinan bagaimana dinamika hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Hmm. Apakah kan tadi kan ya, sampai sejauh ini kan hubungannya masih saling membutuhkan dan Pak Prabowo Hmm. juga menyatakan bahwa ya nulah gitu ya, melanjutkan lah gitu keberlanjutan. Nah, dengan Pak Jokowi sebagai ketua Golkar itu kira-kira ada ini nggak nanti wah ini bisa jadi matahari kembar nih, bisa jadi ancaman nih gitu. Ada narasi semacam itu nggak bang kira-kira?
Kalau kita tahu Mas, partai-partai ini semuanya akan merujuk kepada presiden. Oke. Gitu. Nggak ada matahari kembar. Itu kan Hmm. dikembang-kembangkan orang saja. Ya. Yang nggak sama Jokowi, ya kembangkanlah itu. Kan gitu Mas. Iya, iya. Hah? Ini Hmm. oposan-oposan ini kan. Iya. Jadi menurut saya, semua partai politik, ya kita kan ingat dulu, bagaimana Megawati tidak didukung menjadi presiden. Akhirnya menjadi wakil. Tapi kan partai-partai politik itu datang juga ke Megawati semuanya kan. Menyampaikan persoalan Presiden Gus Dur misalnya. Hmm. Yang kemudian terkonsolidasi menjadi pemakzulan Gus Dur. Kan itu yang kita lihat. Hmm. Hmm. Kemudian semua partai-partai yang tidak suka Megawati itu setelah Megawati jadi presiden, mereka merapat semua, nggak ada oposisi lagi. Termasuk PKB di bawah Matori Abdul Jalil. Nah, jadi nggak usah terlalu khawatir kita seolah-olah kalau Jokowi menjadi ketua umum Golkar, maka akan terganggulah pemerintahan Prabowo. Yang enggak lah. Hmm. Justru lebih enak menurut saya. Hmm. Lebih bagus. Kan eksekusinya kan ada sama Pak Prabowo. Ya. Ya. Nah, ini nanti memang kepiawaian di dalam politik ini kan penting. Orang bukan hanya berkuasa aja, ya kan punya kekuasaan dalam politik, hukum dan lain-lain, tapi tidak piawai. Nah, inilah piawainya Pak Prabowo nanti diuji, ya kan? Kan nanti kan Golkar dan PDI ini kan menjadi balancing power kan, Hmm. itu nggak Mas? Ya. Ya, jadi balancing power bagi Prabowo. Jadi dia tetap bisa berkomunikasi dengan Mega sebagai ketua umum PDIP, juga ada Pak Jokowi sebagai balance-nya, Hmm. gitu loh. Dan Pak Jokowi sebagai ketua umum partai gitu ya, partai Ketua umum besar gitu partai, ya. ya kalau nggak bisa. Hmm. Individu Hmm. kan nggak bisa menjadi balancing power. Iya kan? Ya. Institusi yang bisa menjadi balancing power. Nah, ini dipeliharalah untuk yang hal-hal yang sifatnya positif kan gitu. Hmm. Hmm. Hal-hal yang akan jadi benturan, nah, kenapa sih jadi benturan? Di sinilah peran Pak Prabowo, kepiawaian dia di dalam mengelola eh, politik pemerintahan dan politik kepartaian Hmm. yang ada di negara kita. Gitu, Mas. Saya kira ini obrolan yang eh, akan lama kalau kita lanjutkan, tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Bang Zulfan, terima kasih atas diskusinya. Ya, Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. ya. Ini karena ini kan tidak ada pertanyaan yang terakhir ya. Hmm. Biasanya kan ada pertanyaan terakhir terus ada yang terakhir lagi. Oke, Mas Al. Oke, baik. Oke, Terima oke. kasih, Mas Al. Terima kasih, Bang Ya. Zulfan.